Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya berbagi resep 7 resep masakan dadar telur dari sayuran. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya masaknya, simak video ini hingga akhir ya. Terima kasih. Dan resep pertama yang saya masak adalah dadar telur dan bayam. Nah, untuk pertama bayamnya itu dicuci 3 kali, kemudian diketap-ketap nih ya supaya nggak berair. Nah, lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu tiriskan taruh di piring yang sudah disiapkan. Lalu saya siapkan juga 1 batang daun bawang. Nah, sama daun bawangnya juga dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu kemudian taruh di samping sayur bayam tersebut. Lalu saya pecahkan 4 butir telur atau sesuai dengan ya keluarga kalian ya. Dengan bumbu garam, kaldu ikan dan bubuk merica. Lalu kemudian kocok seperti ini ya supaya bumbunya merata. Selanjutnya masukkan daun bawang dan bayam yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini tadi. Kemudian aduk sampai merata. Adonan semua tercampur. Nah, kayak gini ya. Jadi semuanya itu harus tercampur. Bayam dan telurnya itu tercampur. Lalu saya tambahkan urang segar atau udang segar ya. Ini yang udang yang masih kecil-kecil kayak gitu. Kemudian saya panaskan kompor. Lalu saya siapkan teflon dan saya tuangkan minyak secukupnya saja. Lalu setelah panas, cek ya, kemudian adonan siap untuk digoreng. Nah, kayak gini, kemudian ratakan ke seluruh teflon. Jangan gunakan api terlalu besar ya, biar tidak gosong. Nah, karena sudah mateng, sebaliknya, nah ini dibalik. Set. Nah, kayak gini. Lalu digebuk-gebuk ini, buk-buk ini mateng ya. Nah, kemudian matikan kompor dan siap untuk diangkat. Saya taruh di telenan khusus untuk makanan ya. Kemudian saya potong-potong kotak-kotak atau sesuai dengan selera kalian. Ya, saya potong kotak-kotak seperti ini dan hasilnya kayak gini. Kemudian saya taruh di piring. Dan siap untuk disajikan. Telur dadar dan bayam siap untuk disantap. Menu selanjutnya yaitu dadar telur dan pare. Saya cuci bersih terlebih dahulu sayur pare hijaunya. Saya menggunakan setengah setengah pare, setengah potong pare. Kemudian saya bersihkan bagian isinya, lalu saya potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya taruh di piring yang sudah saya siapkan. Lalu saya juga menyiapkan wortel yang saya potong tipis-tipis juga. Kemudian sama ya. Dan saya siapkan wajan air mendidih, kemudian saya rebus itu pare dan wortelnya. Setelah mateng seperti ini, saya tiriskan. Kemudian saya siapkan daun bawang. Saya menggunakan dua batang daun bawang ya. Saya potong kecil-kecil. Nah, kemudian saya taruh di sini ya di piring. Lalu saya siapkan telur. Saya menggunakan 4 butir telur. Teman-teman kalau mau pakai lebih dari 4 juga boleh, atau kurang dari 4 juga boleh. Lalu saya menggunakan bumbu garam, kaldu ikan, bubuk merica. Kemudian kocok sampai larut. Lalu masukkan juga sayur daun bawangnya dan juga pare, wortel. Lalu saya tambahkan ikan teri Medan ya, kayak gini ya, teri yang kecil-kecil, sangat kecil sekali. Nah, kemudian campur aduk sampai merata. Kemudian saya tambahkan 1 cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedas boleh banyak ngasihnya, atau tambahkan bawang merah juga boleh. Kemudian nyalakan kompor. Lalu saya nyalakan alat penyedot asap. Kemudian saya ambil minyak ya, lalu saya tuangkan ke sini ke teflon yang sudah saya siapkan. Setelah saya cek sudah panas, kemudian adonan telur pare saya siap dadar. Gunakan api sedang saja ya.
Nah, setelah bagian bawah mateng, siap dibalik. Set. Nah, kayak gini. Tunggu beberapa saat karena sudah mateng, siap untuk dimatikan kompor dan ditiriskan. Nah, ini hasilnya telur dadar pare. Siap dipotong sesuai dengan selera yang kalian suka. Kalau saya potongnya seperti ini. Nah, ini hasilnya kotak-kotak. Ini enak banget dan wajib coba. Siap untuk disantap. Menu ketiga adalah dadar telur kacang panjang. Nah, saya menggunakan 3 lonjor kacang panjang ya. Kemudian saya potong sangat tipis-tipis seperti ini. Lalu saya siapkan teflon ya. Saya tuangkan minyak, langsung saya tumis ya. Numisnya ini asal alum saja, pokoknya kalau sudah alum sudah deh ya. Matikan kompor dan siap ditiriskan. Kemudian saya siapkan daun bawang. Saya menggunakan dua batang daun bawang. Sama saya potong kecil-kecil tipis-tipis. Dan saya taruh di mangkok yang sudah saya siapkan. Lalu saya ambil telur 4 butir ya. Kemudian saya kasih bumbu kaldu ikan, garam, bubuk merica. Nah, kemudian campur aduk sampai merata. Lalu masukkan juga kacang panjang yang sudah dioseng tadi, jadikan satu ke dalam adonan lalu diaduk seperti ini ya. Kemudian siapkan teflon panas. Lalu adonan kacang panjang siap untuk didadar seperti ini. Nah, ratakan biar hasilnya mantap. Kemudian setelah mateng ya bagian bawah siap untuk dibalik ya, kayak gini ya, dibalik. Jangan sampai rusak ya, hati-hati. Set. Nah, tunggu beberapa menit dan sudah mateng, matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, dipotong sesuai dengan selera. Seperti sebelumnya, saya motongnya itu kotak-kotak ya, biar enak juga dimakan. Atau motongnya pokoknya sesuai dengan selera saja. Lalu tata di piring. Dan ini dadar telur kacang panjang siap untuk disantap dan disajikan. Selamat mencoba ya. Menu selanjutnya adalah nomor 4, yaitu dadar telur bawang bombay. Saya menggunakan 1 bawang bombay ya, yang ukurannya sedang. Saya potong-potong tipis-tipis. Kemudian saya tumis. Pastikan numis ini sampai alum, pokoknya alum aja sudah cukup ya, atau keluar aroma harumnya kayak gitu. Kemudian sisihkan di piring. Nah, karena sudah alum, saya sisihkan di piring seperti ini. Lalu saya siapkan daun bawang 1 ya, satu batang daun bawang saya potong kecil-kecil. Lalu saya taruh di mangkok. Kemudian saya menggunakan 4 butir telur sama. Lalu tambahkan bumbu garam, kaldu ikan, bubuk merica. Lalu aduk sampai merata. Setelah itu masukkan bawang bombay yang sudah ditumis tadi. Nah, seperti ini. Ratakan ya. Pokoknya aduk sampai merata. Dan kemudian dadar siap ya, siap didadar setelah teflonnya panas. Ratakan dan gunakan api sedang saja, jangan terlalu besar biar nggak gosong. Kira-kira yang bagian bawah sudah mateng. Nah, dibalik seperti ini ya, biar matengnya itu merata. Nah, karena sudah mateng telur dadarnya, saya matikan kompor dan siap untuk saya angkat. Saya taruh telenan di sini supaya enak untuk dipotong. Dan saya motongnya itu kotak-kotak seperti ini, atau teman-teman sesuai dengan selera saja ya. Jangan harus sama persis kayak aku juga nggak popo. Yang penting pokoknya bagaimana caranya, pokoknya
nyaman untuk dimakan. Dan ini adalah resep dadar telur dan bawang bombay, siap untuk disajikan dan dimakan ya, monggo dicoba. Menu selanjutnya adalah nomor 5, dadar telur dan jamur tiram kayak gini. Nah, saya beli jamur tiram tadi pagi yang sangat seger banget seperti ini ya, segernya minta ampun. Dan ini saya cuci bersih ya, takut karena ada pasir-pasirnya, jadi harus dicuci bersih seperti ini. Kemudian setelah dicuci, siap untuk di disuwir-suwir ngene lho, lek bahasane nggonku ki disuwir-suwir jenenge iki. Nah, kemudian setelah selesai disuwir-suwir ya, peres. Nah, kan karena ini kan dicuci, jadi mengandung air yang sangat banyak, jadi perlu diperes seperti ini setelah disuwir-suwir tadi, biar nggak berair, jadi harus diperas. Kemudian saya siapkan telenan ya untuk motong jamur yang sudah saya peras tadi. Nah, jadi jamur tiramnya itu perlu dipotong acak seperti ini ya, biar nggak kepanjangan. Kemudian saya siapkan daun bawang, 1 batang daun bawang. Ini ukurannya itu agak gede, jadi saya menggunakan 1 potong saja sudah cukup. Nah, sama saya potong kecil-kecil. Kemudian saya siapkan mangkok, saya ambil 4 butir telur. Teman-teman kalau keluarganya banyak boleh lebih, kayak gitu ya. Lalu saya tambahkan garam, kaldu ikan, lada bubuk. Nah, kayak gini, lalu diaduk sampai merata. Jika teman-teman suka, tambahkan juga bawang merah atau cabai ya. Lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi. Kemudian jamur tiramnya juga ditambahkan, maksudnya dimasukkan ya ke dalam adonan. Kemudian diaduk sampai merata seperti ini ya. Lalu siapkan teflon, kemudian didadar adonan telur dan jamur tiram tadi. Nah, karena saya pikir-pikir itu saya kasih cabai 1 ya, itu saya kasih cabai 1. Nah, kemudian dibalik seperti ini karena yang bagian bawah itu sudah mateng. Dan ini saya buk-buk kayak gitu ya, ini artinya sudah mateng. Kemudian saya matikan kompor dan angkat seperti ini. Kali ini saya potong di sini saja ya, karena sangat buru-buru banget, jadi saya potong di piring aja kayak gini. Nah, dadar telur dan jamur tiram siap untuk disantap. Resep ke-6 adalah telur dadar dan sayuran. Nah, kalau ini orang Indonesia bilangnya itu bakwan ya. Cuman kalau di sini itu ya dadar telur sayuran kayak gitu. Pertama saya siapkan wortel, saya potong tipis-tipis kecil-kecil seperti korek api seperti ini ya. Kemudian saya juga siapkan kubis yang sudah saya cuci, kemudian saya potong kecil-kecil sama seperti ini. Nah, kemudian taruh di piring ya. Setelah itu saya siapkan daun bawang, 2 batang daun bawang saya potong kecil-kecil sama. Lalu saya siapkan juga udang segar 4 ya, saya potong kecil-kecil. Kalau nggak punya nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah selesai potong saya taruh di mangkok. Lalu saya siapkan 2 butir telur. Kemudian saya tambahkan bumbu kaldu ikan, garam, bubuk merica. Nah, kayak gini. Kemudian aduk ratakan, maksudnya kocok sampai merata. Setelah itu masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi, tambahkan juga wortel, semua sayurannya masuk ya, jadi satu kayak gini. Lalu diaduk sama rata, masukkan juga udangnya setelah merata. Kemudian saya tambahkan tepung terigu 1 sendok, tepung beras 1 sendok kayak gitu. Nah, kemudian juga diaduk merata. Setelah adonan sudah disiapkan ya, nyalakan kompor dan siapkan teflon ya. Nah, setelah panas teflonnya siap untuk didadar kayak gini. Jadi kalau Taiwan itu bilangnya ini juga telur dadar sayur ya, tapi kalau orang Indonesia bilangnya ini bakwan. Nah, karena sudah matang yang bagian bawah saya balik seperti ini. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang saja.
Dan ini sudah mateng dan saya siap untuk diangkat ya, taruh di telanan yang sudah saya siapkan. Kemudian saya potong seperti ini, kotak-kotak saja sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ini dimakan anget-anget siap ya. Telur dadar dan sayur kubis. Menu ketujuh yaitu dadar telur brokoli. Nah, ini saya siapkan brokoli dan juga wortel. Brokoli dan wortel saya rebus kayak gini ya. Jadi pertama saya rebus dulu wortelnya karena jenisnya tuh keras. Nah, setelah agak empuk saya masukkan brokoli. Nah, kayak gini. Jadi nggak bareng ya, karena jenis wortelnya itu keras, jadi harus dimasak terlebih dahulu. Nah, setelah mateng saya angkat itu brokolinya dan juga wortelnya. Kemudian saya potong seperti ini ya. Nah, jadi brokolinya itu dipotong seperti ini, kecil-kecil. Sama wortelnya juga dipotong kecil-kecil ya. Yes, pokoknya yang penting syukur kepotong kayak gitu aja, biar nggak terlalu kebesaran kayak gitu loh, karena nanti juga akan dipotong lagi. Nah, setelah itu saya siapkan juga daun bawang, 1 batang daun bawang saja. Lanjut saya siapkan telur, 4 butir telur. Nah, ini itu cuacanya panas banget masuk ke dalam dapur ya, jadi videonya agak terlihat sulap ya. Sama bumbunya yaitu garam, kaldu ikan, dan bubuk merica. Pokoknya semua dadar telur hari ini teman-teman kalau suka tambahkan bawang merah dan juga cabai ya. Setelah adonan selesai, telurnya masukkan semua bahan yang sudah disiapkan tadi seperti daun bawang, wortel, dan brokoli. Nah, kayak gini. Jadi dicampur, diaduk sampai merata. Mohon maaf ini videonya itu sulap banget karena mataharinya itu masuk ke dalam dapur kayak gitu ya. Jadi agak sulap. Setelah itu adonan siap ya, nyalakan kompor dan siapkan teflon. Nah, setelah panas masukkan, siap didadar. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang saja seperti ini. Nah, karena hampir mateng, yang bagian bawah siap untuk dibalik. Nah, balik ya. Set, bismillah. Nah, kayak gini, alhamdulillah sempurna. Pelan-pelan aja karena udah mateng kayak gini ya, siap untuk diangkat. Nah, matikan kompor dan diangkat. Dan potong sesuai dengan selera. Nah, saya potongnya sama seperti yang sebelumnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga resep saya hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.